way out. In 3, 2, 1. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Semoga kalian semua sehat-sehat walafiat. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya beberapa teman kongko BB69. Ada Mas Rivo. Apa kabar Mas Rivo? Halo Mas Tiawan, sehat alhamdulillah. Sehat ya. Yang kedua ada Mas Dian. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, selamat. Sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan sehat. Oke. Yang ketiga ada Mas Nanda. Apa kabar Mas Nanda? Malam Mas Dewan, sehat-sehat. Gimana kabarnya juga? Puji Tuhan kita sehat. Yang terakhir, tapi yang paling penting ada Lady Gaga. Apa kabar Lady Gaga? Lady Gaga. Halo Mas Setiawan. Akhirnya kita Zoom lagi, udah lama banget nih kayaknya. Iya udah lama nih. Ketemu Setiawan Cruz gitu ya. Aduh. Halo semua Mbak Inka juga, sehat Mas ya, Rizky, Mbak Inka ya. Mas Rivo, salam kenal, Mas Nanda, Mas Dian. Oke. Jadi ini dari hawa-hawanya sudah kelihatan mana yang generasi yang muda, mana generasi yang Top Gun 1, mana generasi Top Gun 2 lah. Kita udah tahu lah. Nggak usah ngomong-ngomong ya. Oke, langsung aja kita pada hari ini kita akan membahas seperti yang di poster saya ada Top Gun Maverick. Your pilots, anything happens to them. You'll never forgive yourself. Ya, yang dibintangi oleh Tom Cruise. Nah, ini merupakan kelanjutan daripada Top Gun yang tahun 1986. Nah, kita langsung tanya ke para teman-teman nih. Gimana nih kalian ini sebelum ini sudah nonton Top Gun belum? Mas Dian gimana? Saya dulu ya. Ya, Oke. Langsung. Oke, jadi gini, sebetulnya saya nonton Top Gun Maverick ini sebenarnya agak dadakan gitu. Sebetulnya kan saya tahu Top Gun itu udah lama, karena ini kan semacam icon ya. Kita ketika ngomongin pilot ya, pasti identik dengan Top Gun gitu. Sering jadi referensi lah, entah di film atau series, sama halnya kayak kalau orang ngomongin Star Wars, ngomongin luar angkasa pasti Star Wars. Kalau ngomongin pilot pasti Top Gun gitu. Jadi ini udah menjadi satu icon besar gitu, legenda gitu. Tapi untuk full filmnya saya sendiri baru nonton 4 hari sebelum Top Gun Maverick ini tayang. Kenapa? Karena saya melihat pemberitaan Top Gun Maverick ini luar biasa banget ya. Dapat review yang luar biasa tinggi di Rotten Tomatoes, 98% atau 96% gitu, saya lupa. Dan juga di Festival Film Cannes, dia dapat standing applause selama 5 menit di ending itu. Jadi saya benar-benar melihat nih, kayaknya bagus banget gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk nonton film yang pertamanya. Nah, kebetulan ada legal di HBO ya, saya nonton di situ. Dan saya langsung suka dengan film itu, dan saya memutuskan untuk harus nonton ini di hari pertama, Top Gun Maverick. Dan saya mendapatkan ekspektasi saya terpenuhi ketika nonton Top Gun Maverick ini. Rating-rating dan review-review yang saya baca sebelumnya benar-benar terjawab sesuai gitu dengan apa yang diberitakan. Jadi saya puas sih. Oke. Jadi Top Gun dikebut hari Sabtu ya. Oke. Yes, Nah, 4 hari. 4 hari sebelum. Jadi masih fresh from the oven. Nah, Mas Rivo gimana Mas Rivo? Nah ini menarik karena sebenarnya saya pecinta film-film lama ya, dan dari kecil suka nonton film. Tapi memang Top Gun ini belum pernah nonton sama sekali. Dan ketika sudah ada teasernya dan sudah akan muncul kemarin gitu ya, saya nggak berusaha untuk nonton karena untuk melepaskan ekspektasi supaya nanti ketika nonton Top Gun 2 nggak merasa kecewa kalau misalnya ternyata kurang seru dibandingkan film pertama gitu. Tapi ternyata setelah nonton dan banyak sekali surprise dan seru sekali, dan kayaknya sih langsung mau download HBO untuk nonton Top Gun yang pertama. Karena nggak kuat untuk nggak nonton nih. Ya emang harus ditonton sih. Tadi juga saya kebut tuh saya tonton sih. Baru juga Mas ya? Hah? Kenapa? Baru nonton juga? Baru rewatch lagi. Oh, rewatch ya. Nah, soalnya karena kan saya kan mengajak sang Lady Gaga nih. Ini takutnya nih nanti dia ngomong-ngomong soal yang masa-masanya dia kan, saya kan agak takutnya nggak ngerti filmnya, lupa istilahnya, kan takut saya. Yang enak ntar ada yang live group lagi ngerasa gap generasi, jangan gitu. Nah, ini nih, Mas Nanda gimana Mas Nanda nih? Sebelum kita langsung yang ke
ke generasi yang paling atas. Paling atas. Top tier-nya. Oke, waktu untuk Top Gun pertama saya udah pernah nonton gitu tahun waktu 2010 masa waktu masih kelas 6 SD itu. Itu emang waktu nontonnya feel-nya ya biasa aja sih. Kalaupun yang diingat mungkin sekedar quote-nya I feel the need for speed itu sama kematian dari karakter Bruce itu aja sih yang maksudnya paling diingat gitu loh. Terus waktu film kedua yang mau keluar, saya H-1 tuh rewatch buat maksudnya pahamin, karena yang saya tahu kan karakter kayak banyak karakter yang tidak kembali gitu untuk film ini gitu kan. Terus saya mau pahamin ini ada nggak sih konektivitasnya gitu, ternyata ya ada salah satu si karakter Penny yang pernah dimention di Top Gun pertama itu kan ya. Nah waktu nonton pertama, besoknya langsung kedua, itu nggak tahu kenapa feel set-nya tuh kerasa banget sih, dapat banget. Padahal cuma sekedar flashback gitu, dan kita tahu gitu. Cuma di film ini tuh emang keren parah sih, maksudnya permainan emosinya, jadi nggak sekedar action doang seperti kalau misalnya kita bandingin kayak Mission Impossible. Tapi yang membedakan Top Gun sama Mission Impossible ini adalah film ini dramanya kuat banget sih memang sih. Dan itu yang jujur waktu nonton sedih sih itu. Ya sempat sedih beberapa kali sih kalau teringat-ingat trauma dari Maverick atas kejadian Gus itu sih. Iya, karakter Penny itu padahal cuma disebut doang ya, nggak muncul ya. Iya, ini muncul ya. Akhirnya sekarang ini muncul. Oke, gimana nih Bunda Inka nih? Tadi udah bilang si Rivo, ini sih agak jelek juga sih. Si Rivo bilang senang nonton film-film lama. Aduh, kayaknya rasanya. Waduh, jadi ketahuan. Terus habis itu si Mas Dian bilang, wah ini ikonik lah istilahnya Top Gun pasti dengan pilotnya seperti itu. Terus Mas Anda juga bilang apa? Oh ini dia kebut nonton, ternyata itu dramanya Top Gun satunya seperti ini. Gimana? Ada memori-memori khusus gak mengenai Top Gun? Jadi ini kan film yang kalau yang pertama itu kan 86 ya, aku sih belum lahir ya. Nggak, cuman emang tahu lah gitu. Jadi aku sebenarnya nonton Top Gun yang dulu itu yang pertama itu kayak berapa bulan yang lalu sih, itu gak sama gara-gara ada di HBO, iseng aja. Cuman memang udah tahu lama memang Tom Cruise emang hitsnya gara-gara film ini, terus dengan kacamata Ray-Ban yang Mas Tiawan pakai itu, gara-gara itu semua orang pakai kacamata itu, bajunya juga. Dan memang untuk film tahun 80-an tuh kayak pertempuran udara itu keren banget ya untuk saat itu gitu ya. Meskipun kalau aku nonton belum beberapa bulan lalu, kayaknya sih mungkin biasa aja kali untuk zaman sekarang gitu kan. Cuman aku mengerti kenapa film itu ikonik, terus juga dengan lagunya, soundtracknya gitu kan, dia bucin-bucin ya dia sama si atasannya kayak gitu kan. Nah terus apalagi ya, udah pas, jadi aku belum lama sih pas tahu ternyata ada yang kedua nih, Maverick gitu kan. Nah sama aku juga nonton hari pertama waktu itu, anak-anakku tuh maksa mau ngikut gitu ya. Terus udah gitu jadi kalau ngomongin ekspektasi sama realita sama hasilnya, jujur aku suka sih puas, cuman kata ya kadang tuh kalau suka baca komen orang gitu, impression orang tuh, wah gila keren banget, mau nangis gini. Nah aku tuh kadang-kadang suka terlalu ketinggian, tapi pas nonton oke sih, bagus sih, iya benar. Tapi nah aku tuh tipikal yang masih ada, andaikan ada plot yang mungkin lebih shocking atau gimana, mungkin ini lebih istimewa lagi gitu sih. Oke, para pria siap-siap nih tapinya nih. Oke, kenapa? Apakah terlalu biasa atau gimana nih? Enggak. Jadi gini, aku sih ngeliatnya memang ini kan udah nggak apa-apa lah ya, udah spoiler nih, udah pernah nonton juga kali ya gitu kan. Memang ini kan memang aku suka memang karakternya dalam, terus pengembangan karakternya emosional segala macam. Cuman memang digambar dari awal kan si Maverick ini kan bisa dibilang payah gitu kan. Maksudnya dia jago-jagoan pada zamannya, cuman dia tidak berkembang secara karir gitu kan, jadi kapten aja, terus dia nggak nikah, dia nggak punya anak, nggak berkeluarga, jadi dia anggapnya kan sebagai seorang yang dia jagoan pada masanya, tapi sekarang dia payah kayak gitu kan. Nah terus ya gitulah ya, akhirnya ya emang sih dia jago gitu kan dalam hal tertentu. Cuman aku sebenarnya sempat kayak ada hint seolah-olah nih kayaknya karena dia tidak dianggap di dunia kasarnya gitu kan, dengan cuman gelar kayak gitu doang, bakalan lebih mungkin bakalan lebih manis kalau dia akhirnya mati gitu.
karena dia akhirnya lebih dikenang jadi di akhir nggak gitu sih, maksudnya kayak lebih karena Top Gun Maverick gitu, maksudnya oke lah dia mungkin dianggap payah, cuman ternyata dia tuh memang the real pahlawannya tuh dia gitu. Kalau memang endingnya akhirnya dia yang mungkin berkorban kayak pas dia nyelamatin si anaknya si Gus, atau misalnya dia tiba-tiba udah berapa tahun kemudian dia sudah tua lalu dia meninggal di atas apa nggak tahu, aku terlalu khayal tingkat tinggi kali kayak Titanic kayak gitu maksudnya kayak aku endingnya sih memang seru banget emang gitu, maksudnya dari segala macam pertempurannya, cuman kayak terlalu ending yang happy ending ala Hollywood banget gitu sih kalau aku mikirnya, kayak tidak ada shocking momennya, masih agak kurang kalau menurut aku. Menarik. Nah, ini apa ungkapan hati seorang wanita nih, wanita dewasa kita bilangnya. Karena kalau saya masih remaja-remaja itu kan sukanya kan yang begundal, ya kan, yang badass dalam arti walaupun dia nggak ini, yang penting dia kapten, tapi kan dia kan apa pembangkang, jiwa pembangkang, tapi kalau rebel, nah kalau bagi seorang yang sudah matang biasanya ini mah loser, tapi itu benar sih dalam arti dalam arti. Oke, gimana nih Mas Vivo nih menanggapi dari apa tadi pendapatnya Mbak Inga? Ya, setuju banget sama plotnya yang memang dari awal mudah ketebak ya. Maksudnya semua film Hollywood tuh akan menampilkan hero di ujungnya dan akan happy ending dengan kita bisa melihat ada beberapa shot yang sangat Hollywood ya, kayak misalkan adegan orang-orang nyender di depan pintu, kemudian orang keluar dari jendela ketika pacaran, itu maksudnya Hollywood banget gitu, dan kesan 80-annya masih kerasa sampai sekarang sebenarnya gitu. Buat mungkin itu juga dipertahankan untuk nge-grab penonton-penonton yang generasinya sudah sudah berkembang seiring dengan penonton sekarang gitu. Jadi kalau saya rasa sih kayaknya Top Gun mau nge-grab semua generasi supaya dia bisa relate dengan penonton yang pertama dengan penonton yang sekarang gitu. Jadi dibuat sangat relatable, tapi di satu sisi kan sutradaranya juga tidak mau ini terlalu melekat, ceritanya dibuat agak lepas gitu ya. Terbukti dengan beberapa pemain yang sebagian besar tidak dilibatkan lagi gitu, hanya 2 orang yang dilibatkan lagi, si Val Kilmer sama Tom Cruise. Itu kerasa kalau sebenarnya di tengah-tengah cerita sih Mbak Inka itu ada beberapa surprise yang ditampilkan ya. Maksudnya misalnya tokoh yang ternyata salah satu yang terbaik ternyata tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pilot gitu ya untuk misi tersebut. Kemudian ada beberapa adegan yang mungkin agak nge-twist gitu, tapi memang di akhirnya ketebak banget gitu kalau buat saya. Jadi kayak wah udah menit-menit terakhir, oke ini udah mau closing, oke sekian menit lagi akan selesai, jadi udah kerasa banget ya di ending akan terasa membosankan. Jagoan akan menang, tapi dengan durasi 2 jam menurut saya ini padat banget karena dari awal kita sudah dikasih adegan-adegan yang membuat kita hanyut gitu. Betul. Ya, saya setuju. Tapi sebelum pendapat saya, gimana Mas Nanda menanggapi hal ini mengenai plotnya nih? Plot cerita. Jujur kalau misalnya dibanding Top Gun pertama sama Top Gun Maverick ini ingetin saya sama ibaratnya kalau Star Wars tuh A New Hope sama Awakens sih. Kurang lebih dia itu sama persis, cuma ibaratnya kalau yang kedua yang Maverick lebih disempurnakan lagi gitu loh. Dan ya jujur aja emang berhasil gitu, karena pertama jedanya juga cukup lama kan, 36 tahun gitu loh para fans yang dulu. Dan benar kata Mas Vivo tadi, film ini berusaha menggait segala umur lah gitu loh. Kalau misalnya yang sebelumnya sudah, sekarang generasi yang sekarang ditunjukkan gitu. Dan emang kerasa efek unsur 80-an itu kerasa banget memang. Tapi ya itu tadi karena menurut saya mungkin orang-orang suka karena memang secara story ini ya ringan ya, maksudnya mudah diikuti gitu tanpa harus terbelit-belit, ternyata ada banyak plot twist gitu sih. Tapi kalau secara overall sih kalau menurut saya bagus sih. Kalau mau yang ada disayangkan mungkin kematiannya dari si Iceman sih, memang menurut saya agak sebenarnya nggak perlu gitu loh. Saya justru berharapnya si Iceman itu memberikan penghargaan di terakhir ngasih penghargaan ke Maverick gitu loh. Dia ternyata dimatikan di tengah film gitu. Tapi saya juga nangkap sih karena memang mengingat Val Kilmer sekarang sedang sakit gitu loh. Dan ibarat Maverick ini butuh motivasi gitu loh. Jadi yang dilakukan filmnya ya membunuh
teman baiknya yang selalu nge-backup dia gitu loh dalam kondisi apapun, dan itu berhasil sih gitu. Dan untuk komen soal si pemeran si Penny Connelly itu yang beda juga dari pertama sih. Kalau menurut saya Charlie itu dia kurang memotivasi si Maverick gitu. Sementara ini dia tuh bisa ngangkat banget si Maverick ini gitu. Itu sih yang bikin yang on point, yang bikin beda dengan film sebelumnya. Tapi secara plot itu sama sih gitu. Oke, Mas Dian gimana? Sepertinya sudah tidak sabar nih. udah banyak diambil. Saya bingung nih mau bahas apanya gitu. Tapi mungkin saya ambil angle lainnya gitu. Ini terkait Maverick ini, Top Gun Maverick ini, mungkin saya memberikan sebuah kredit khusus bahwasanya film ini bukan sekedar film aji mumpung yang numpang popularitas dari film pertamanya gitu. Seperti halnya mungkin film-film yang dengan gimmick remake, soft reboot dan lain sebagainya, kayak mungkin tapi pada akhirnya tidak berujung kesuksesan gitu, kayak Men in Black lah mungkin, atau The Matrix, atau Charlie's Angel. Ini kan beberapa tahun terakhir gitu cukup banyak gitu yang coba mendompleng nama lah, ibaratnya coba meneruskan dengan dalih soft reboot gitu, tapi pada akhirnya gagal. Tapi Top Gun Maverick ini benar-benar dikerjakan digarap dengan konsep yang sangat-sangat matang gitu. Jadi saya ngerasa sih semua bumbu yang udah diracik untuk film ini sudah dengan konsep yang pas gitu. Termasuk juga dengan endingnya saya ngerasa emang harus seperti itu. Mungkin saya agak kontra sama Mbak Inka tadi yang merasa mungkin si Maverick harus dimatikan. Tapi saya merasa sih dia masih tetap harus jadi hero untuk di film keduanya ini. Makanya mungkin bagaimana antusias penonton begitu luar biasa, mungkin karena endingnya diakhiri dengan sebuah victory gitu, sebuah kemenangan. Mungkin hasilnya akan lain kalau sebuah set ending, mungkin nanti ada pro kontra lagi gitu. Jadi saya ngerasa sih semuanya udah oke. Terus juga tadi nyambung dari Mas Rivo juga, saya merasa ini transisi yang sangat bagus gitu. Saya juga nulis di review saya, transisi yang sangat ideal antara membawa sisi nostalgianya, bumbunya pas, dan juga transisi ke timeline modernnya gitu. Jadi bisa menggait penonton dari segala umur gitu. Penonton lama, penonton baru, semua bisa masuk gitu. Bahkan untuk misalnya nanti mau digarap lebih lanjut lagi, untuk film lanjutannya kita nggak tahu ada apa enggak. Ini jadi sebuah setup yang bagus. Jadi saya masih merasa ini salah satu film terbaik di tahun 2022 ini. Oke. Dan dari segi cerita, saya pribadi itu merasa ya ini memang sangat simpel ya, dalam arti sederhana lah, benar-benar sederhana lah sebenarnya itu, karena durasinya itu dihabisi oleh latihan segala macam ya. Jadi sebenarnya itu ceritanya simpel, to the point, dan istilahnya ya tidak ada kejutan-kejutan lainnya. Yang pastinya itu jagoannya nggak mungkin mati karena ini baru film keduanya, baru dihidupkan. Masa sih langsung mati dalam arti Bener-bener kayaknya kecuali kalau ntar ada lagi. Nanti kecuali nanti kayak The Creed tuh, misalnya nanti Creed 2 ternyata dia cancer atau kena apa. No Time to Die ya. Nah atau iya itu jadi atau No Time to Die akhirnya kan die juga kan. Nah mungkin sampai ujungnya itu yang ya udah ini udah mau diganti, nah itu barulah saya dikasih penghormatan untuk saya ya meninggalnya kenapa seperti itu sih. Ya itu sih dalam arti emang dari plot inti sederhana, dan waktu itu saya sempat ngomong juga ini jadi kayak beberapa campuran lah, kayak apa Behind Enemy Lines istilahnya ya, ataupun Star Wars on Earth. Kan sama tuh yang adegan yang dia lewat tebing segala macam ini ya. Iya, lewat tebing segala macam kan itu kan kurang lebih kan lempar bom segala macam ya. Itu kan Star Wars banget lah, tapi menurut saya itu nggak apa-apa kan, itu kan membuktikan bahwa ternyata itu mungkin ini para taktik strateginya ini sudah nonton Star Wars jadi mungkin dipakai. Oke. Nah sekarang nih pasti nih kalau misalkan kalau kita bicara mengenai Top Gun Maverick tadi ngomong mengenai pertempuran pesawat, di mana itu yang pas tahun 1986 pun itu memang udah wah tuh, walaupun ada beberapa kan CGI kita tahu ya, dalam arti mereka di dalam kokpit tapi CGI, dan sekarang ini ternyata ini kebanyakan ini di shootnya di dalam pesawat beneran nih. Nah oke. Practical effect. Betul. Nah menurut Mas Rivo gimana nih Mas Rivo dari segi aksi kejar-kejaran pesawatnya nih? Ini menarik karena mau notes tadi beberapa pendapat teman-teman juga ya, bahwa ini salah satu film action yang secara emosional sangat mendalam gitu. Saya sebagai orang yang tidak menonton film pertama bisa relate dengan cerita-cerita yang menjadi background, menjadi masa lalunya mereka, kemudian secara
emosional, dapat banget segala hal yang dilakukan sama aktor-aktornya itu sangat menyentuh bahkan ketika mereka ada di dalam pesawat. Nah, ini yang menarik adalah karena syutingnya di dalam pesawat beneran, semuanya juga latihan gitu ya dengan sangat keras, itu terasa lebih meyakinkan dibandingkan adegan-adegan yang membutuhkan CGI pastinya. Kedua adalah kita jadi, kalau saya pribadi menjadi banyak belajar soal istilah pertempuran, istilah aviasi juga gitu, dan jadi tahu kondisi di dalamnya karena dari segi mereka bernafas saja itu terasa sekali gitu ya bahwa ngos-ngosannya orang yang berada di depan green screen tentu akan berbeda dengan ngos-ngosannya orang yang berada di dalam pesawat beneran gitu. Betul. Dan itu membuat semua adegannya secara detail benar-benar sangat menarik gitu. Dan mungkin kalau kita menonton di Studio 1 yang misalnya dengan speaker yang sangat baik kualitasnya gitu, ataupun misalnya dengan bioskop yang 4D dan lain-lain, itu pasti akan keren banget karena menjadi sebuah pengalaman sendiri buat penontonnya gitu. Karena secara teknik sudah digarap sangat baik dengan durasi yang sangat padat, jadi kita tidak merasa adegan action ini bertele-tele, semuanya pas di ramunya. Oke, apalagi adegan dogfighting ya, istilahnya kejar-kejaran pesawatnya segala macam itu Benar. Cukup menegangkan sih. Dan ini saya menarik nih, nanti Mas Rivo kan masih orang yang belum menyentuh Top Gun pertamanya nih dan masih bisa ngikutin ternyata ya. Karena saya nggak terlalu efek yang harus benar-benar harus nonton gitu, Mas ya. Iya, karena memang mereka secara cerita bisa lepas, bisa juga tidak gitu. Jadi background story-nya juga ditampilkan kan beberapa momen gitu. Tapi kita tidak merasa bahwa background story itu jadi bertele-tele atau membuat orang jadi ngerasa terpisah dengan filmnya karena belum pernah nonton yang pertama gitu. Itu sih yang jarang sekali dilakukan sama film-film sequel gitu. Dan ini berhasil. Apalagi film-film Marvel ya, harus nonton semua. Wah, itu PR ya. PR-nya puluhan film. Kenapa harus bawa MCU lagi, kata Mas Dian? Itu baru kemarin saya singgung tuh. Iya. Nah justru itu, kenapa saya singgung, karena Mas Dian udah nyinggung. Merecall kembali. Betul. Oke. Mas Nanda, gimana Mas Nanda? Mengenai adegan aksinya? Mungkin udah disampaikan sama Mas Rivo tadi sih, dan ya saya setuju jawabannya memang semua passing, dramanya dapat, komedinya dapat, actionnya dapat, dan ditambah dengan tanpa CGI sama sekali. Jadi mereka semua harus latihan untuk menahan G-force terlebih dahulu sebelum syuting film. Bahkan saya pernah baca beberapa artikel, semua muntah kecuali Tom Cruise, pemeran si Phoenix itu kelihatan banget kalau misalnya semua nih effortnya luar biasa sih, dan benefitnya tanpa CGI yaitu tadi kata Mas Rivo, buat penonton tuh kerasa banget gitu suasananya gitu loh. Bahkan untuk final sequence-nya aja, walaupun kita tahu ini film di mana intinya pahlawannya pasti menang gitu, kita tetap ngerasa tegang gitu loh. Kalau ini kayaknya ada yang kena itu memang mungkin efek dari practical effects sih, memang jujur aja itu emang sangat ngaruh banget sih emang. Setuju. Apalagi juga pesawat-pesawatnya juga ini kita dimanjakan nih ya. Banyak pesawat ya kalau nggak salah ya. Yang terakhir juga itu kayak F-14 itu pesawat yang di Top Gun pertama ya, benar ya? Iya, pesawat yang jadul itu. Pas waktu saya nonton tuh, waduh, ini kayaknya kenal nih. Tapi jangan ngomong kenal deh, nanti kesannya itu ketahuan umurnya. Si main kalau ketawa. Keceplosan. Kita rela. Ntar saya akan hapus. Tapi enggak sih, bener sih. Ini namanya salah satu yang pas lihat itu, wah, F-14 Tomcat itu, wah langsung deh. Waduh, ini nih kayaknya ini kilas balik nih, kayak keren nih. Seperti itu. Cek 1 2. Itu kali. Oke. Oh, itu gara-gara sensor, nggak boleh ketahuan umur. Internet saya tumben mengerti saya nih, internet saya ini, jadi langsung nge-freeze. Bisa diedit. Oke. Mas Tian, kira-kira nih ada hal yang mengganjal nggak dari Top Gun Maverick? Kalau saya kayaknya sih udah banyak disampaikan ya tadi, soalnya dari awal udah banyak ngomongin plot-plot kekurangan juga gitu. Kalau saya mungkin sih saya merasa emang di sini finishing plotnya banyak yang predictable gitu, cenderung mudah ditebak. Tapi saya sih nggak terlalu masalah gitu, karena semua aspek itu benar-benar digarap dan dieksekusi dengan
maksimal banget gitu, maksimal effort banget gitu. Itu satu ya, kayak misalnya yang di ending itu yang waktu udah di situasi terjepit gitu si Maverick dan di depan ada musuh, kita tahu lah pasti ini nanti ada temennya nyelamatin, bakal menang di situ, si musuh itu ditembak itu ketebak gitu. Kayak misalnya terus juga kayak si Maverick sama si Rooster ini bakal team up juga, kayaknya kita tahu hal itu dari awal gitu. Tapi ya sudah lah, mungkin di situ hal yang kurangnya. Sama mungkin satu lagi saya yang agak kurang itu waktu pas si Maverick ini kan sempat dikeluarkan ya, waktu pas dia itu waktu si siapa Iceman ini meninggal ya, dia udah nggak ada pegangan lagi, akhirnya dia dikeluarin gitu. Itu momen struggle-nya dia saya ngerasa agak kurang gitu, terlalu cepat gitu, cuma sekian menit dia ketemu ceweknya bentar, terus abis itu langsung bangkit lagi dan dia langsung masuk tim lagi gitu. Jadi saya ngerasa momen struggle-nya di situ agak kurang gitu, kurang dapat feel-nya, terlalu cepat gitu. Padahal pengennya sih si murid-muridnya ini, pilot-pilot muda ini ngerasain dulu ajaran dari bosnya si Maverick ini, beda segala macam, tapi kan ternyata terlalu cepat untuk masuk lagi si Mavericknya. Soalnya budgetingnya Mas. Waktunya untuk minjem pesawatnya udah nggak boleh. Betul. Susah katanya, susah. Oke. Mbak Inka gimana Mbak Inka? Ada yang mengganjal gak? Kan tadi kan udah mengganjal sih udah ya tadi ya ngomong. Nggak ada. Paling satu lagi ini karena aku yang lain kan udah cowok-cowok semua nih, masalah action segala macam. Kalau aku mungkin dari sisi drama romansnya ya. Oke. Kalau yang ini tuh si Penny tuh kayak bener-bener cuman pemanis doang sih. Masalah emang kayak beda sama yang pertama kan, memang jadi salah satu si romansnya itu kan ngaruh ke jalan ceritanya gitu kan ya, di mana dia ternyata jalin percintaan sama bosnya. Nah kalau itu kayak sebenarnya kalau tanpa ada Penny pun menurut aku sih masih bisa aja jalan filmnya, cuman kan nggak mungkin. Jangan dong, Jennifer Connelly cantik, jangan. Ya jangan, makanya maksudnya bisa. Manis ya cowok-cowok. Iya benar, maksudnya memang emang itunya tuh benar-benar yang ini Allah nih anak, kamu mau ikutan Top Gun? Kamu kemarin tidur nonton. Ya jadi maksud aku ya itulah romansnya sebenarnya ya pemanis doang gitu sih, nggak seintens yang pertama gitu kan ya masalah romansnya. Terus sama ya kadang penasaran aja gitu ya si Maverick tuh berapa puluh tahun ya, berapa sih? Ya pokoknya dia dari yang pertama sampai sekarang berarti dia tuh bisa kayak single, nggak berkeluarga tuh ngapain aja gitu loh, segampang itu kayak mungkin bisa adiknya bisa terkulik sedikit gitu kan, kayak misalnya dia mungkin yang sama si mantan yang dulu gimana kan sama sekali nggak diinin kan ya, sama sekali udah hilang aja udah gitu. Paling yang malah diceritain malah si ibunya siapa, anaknya si Gus yang udah meninggal, yang McRyan ya, McRyan ya, betul. Tadi tadi udah meninggal kan. Malah yang ceritain malah orang lain gitu, tentang romansnya dia yang masa lalunya. Penasaran aja gitu ending kan setahu yang pertama itu dia happy ending sama si bosnya itu kan, sama si atasannya. Itu nggak sama sekali tidak diceritakan ya nggak sih? Betul. Ya kan, nah itu agak penasaran aku sebagai cewek tuh, harus dia bagaimana nasibnya sama yang dulu gitu. Nasibnya baik-baik aja sih di rumah. Oke, yang pertama saya setuju. Yang pertama itu balik ke McRyan, saya sebenarnya berharap tuh si McRyan itu dikasih kesempatan lah untuk cameo sedikit lah dalam arti. Karena kita udah lama sekali nggak ngeliat si McRyan ya, karena misalkan kalau kita ngeliat McRyan kan pasti kan wah, itu kan anak-anak tahun 90-an 80-an yang setingkat sama Mbak Inka kan pasti wah, gembira gitu ya. Kalau kita kan cuman tahu aja, oh iya oke, kita cuman Mbak Inka bilang, "Wow, ini McRyan-nya," kita tahu gitu. Nah, tapi yang kedua itu kalau menurut saya justru segi romansnya itu cukup sih menurut saya, karena dalam arti mungkin ini yang disebut romans dewasa ya, dalam arti hubungan dewasa, jadi nggak perlu yang kayak waktu dulu itu. Cuman ya kenapa harus turun dari jendela yang kayak tahun 80-an istilahnya. Iya banget. Tapi ya mungkin itu kan tadi itu yang si Mavericknya nganterin cewek yang depan rumah tuh sama persis sama yang di Top Gun pertama kan, naik motor itu kan nemplok. Iya. Rumahnya mirip lagi. Iya, rumahnya pengambilan shootnya tuh mirip banget, parah, naik motornya, jaket-jaketnya ini kayak deja vu banget gitu. Deja vu waktu itu naik motor Mbak Inka. Enggak.
Oh, maksudnya Top Gun pertama. Oke. Kayaknya sih strategi ini pernah digunakan sama Ada Apa Dengan Cinta deh. Yang kedua itu kan banyak sekali mengulang shot di film-film pertama kan. Jadi kita kayak kebangkit lagi nostalgianya kayak gimana mereka berantem, gimana mereka dulu pacaran dan lain-lain. Mungkin ini juga yang dilakukan Top Gun 2 ke Top Gun pertama gitu, membangkitkan shot-shot yang dulu gitu. Betul. Itu saya setuju sih. Karena kan dari 86 ke 2022 kan lumayan ya. Dan itu pasti generasi yang dulu masih muda, istilahnya crush-nya di Top Gun, sekarang kan pasti kan sudah mapan, istilahnya kan otomatis kan harus istilahnya punya duit untuk nonton, dan artinya kan gitu ya. Jadi pasti akan balik lagi nonton, apalagi wah seneng-seneng nih, saya lihat ini, wah jadi memorisnya kembali lagi seperti itu. Oke. Nah, mengenai soundtrack, kita langsung ke Mbak Inka lagi deh. Gimana dibandingkan dengan Top Gun 1? Oke, kalau dari cerita plot sih emang lebih bagus yang kedua sih. Sebenarnya menurut aku yang istimewanya yang pertama adalah Tom Cruise masih muda, masih ganteng-gantengnya banget saat itu, ya udah pasti. Terus kedua memang karena tahun 80-an tahun itu untuk adegan pesawat tempur Bandung itu masih keren banget karena saat itu belum ada gitu kan. Kalau zaman sekarang mungkin kan udah biasa gitu. Cuman ya udah pastilah ya tetaplah ikonik yang pertama, yang kedua tapi bisa lebih baik sih menurut aku dari segi drama dan lain-lainnya juga. Maksud aku oke, lebih ceritanya sebenarnya lebih bagus yang kedua karena yang pertama sebenarnya biasa aja menurut aku, cuman karena itu tadi gitu. Karena zaman itu belum ada adegan pertempuran di itu, jadinya lebih istimewanya gitu. Nah, kalau mengenai soundtrack-nya gimana? Kalau dibandingkan dengan Top Gun pertama? Enak sih, Lady anak-anak sekarang Lady Gaga ya. Yang dulu juga tetap ikonik. Aduh, mohon maaf, jajan. Sama soundtrack enak juga sih yang ini, enak banget. Soundtrack kan ada si Lady Gaga ya, Hold My Hand, terus habis itu I Ain't Worry ya, One Republic juga itu enak juga tuh ya lagunya. Republic. Terus habis itu Great Balls of Fire tuh diulang tuh ya. Bagi itu benar-benar nostalgia sih, itu Great Balls of Fire itu udah lama nggak denger tuh, pas denger itu wow. Keren juga nih. Gimana kalau Mas Dian gimana Mas Dian? Kalau mengenai lagu soundtrack nih. Suka saya, tapi mungkin masih butuh waktu untuk menjadi sebuah soundtrack yang ikonik ya, karena di era modern sekarang ini kan soundtrack film itu agak sulit mendapat tempat gitu, karena industri musik sekarang kan gila gitu, lagu baru pekan depan udah diajar, jangan pekan depan 3 hari udah diajar lagu baru lagi, ajar lagu baru lagi. Jadi kalau saya suka dengan lagu dari Lady Gaga ini, terutama Hold My Hand ini, benar-benar bisa mewakilkan dan mencerminkan sisi emosional yang ada di film ini gitu. Jadi waktu pas di setel di ending pas banget gitu, bagus banget. Dan juga ini kalau kita dengarkan dengan seksama gitu untuk lagu Hold My Hand ini, sebetulnya musiknya tuh kental dengan aransemen khas 80-an juga gitu. Jadi saya ngerasa sih ini satu buah soundtrack yang bagus gitu. Dan juga untuk soundtrack lamanya kan juga di setel ulang ya. Take My Breath Away juga ada gitu kan. Terus juga kayak betul. Danger Zone juga. Jadi saya ngerasa sih oke, pas aja, pas nggak luar biasa banget tapi pas dan bagus. Bisa masuk best song nggak nanti? Maybe bisa, harusnya sih ya. Tapi saya meragukan ininya, mungkin popularitas lagunya ini bisa bertahan berapa lama nih didengarkan oleh pendengar musik secara umum gitu, karena ya itu tadi balik lagi yang tadi, industri musik sekarang terlalu gila, terlalu banyak yang baru gitu di tiap pekan dan bahkan tiap harinya. Mungkin generasi yang setingkat saya kali yang bakal dengerin kali ya. Karena terdengar. Nah, Mas Nanda gimana Mas Nanda tadi mengenai kan tadi lagu, kalau mengenai musik skornya gimana? Ada yang spesial nggak di sini? Waktu intro tulisan-tulisan keluar yang saya langsung terfokuskan tuh tulisan ada muncul nama Hans Zimmer sih. Itu hanya langsung di walaupun tim-timnya udah dari yang film-film sebelumnya, tapi dikompos ulang sama Hans Zimmer tuh itu dapat banget sih memang sih. Tapi walaupun ya sebenarnya nggak ada bedanya sih kalau misalnya ini secara intro tadi udah dibahas semua. Mungkin satu sih yang cukup enjoyable, cuma menurut saya momennya diulang-ulang dengan film pertama, yaitu waktu bagiannya One Republic itu I Ain't Worried itu menurut saya lagunya catchy banget gitu. Cuma untuk adegan ya kalau dulu volley sekarang ganti rak gitu, menurut saya
nggak perlu sih, tapi oke lah gitu loh. Dan lagunya catchy, jadi saya cukup suka sih. Selebihnya ya sudah Danger Zone tuh udah ada di film sebelumnya. Ya cukup bagus sih. Tapi untungnya sih nggak plek-ketiplek dari Top Gun 1 ya setiap adegannya, walaupun ada, untung nggak main volley lagi ya, tapi mainnya rugby ya. Tapi kan Kalau main volley lagi palanya pusing juga nih. Nanti tinggal tunggu apakah ada plesetannya gak nih komedinya ala Hot Shot. Charlie Sheen. Kan kalau Top Gun kan waktu itu Hot Shot ya. Oke, Mas Vivo gimana Mas Vivo, dari musik atau dari lagunya? Iya, dari awal itu kan ada kita dikejutkan dengan nama Lady Gaga di depan ya. Di awalan itu tuh ada nama Lady Gaga dan itu membuat orang jadi bertanya-tanya, wah kapan nih munculnya lagunya gitu ya. Dan ternyata ketika di closing ada lagu itu, menurut saya benar-benar mewakili tadi dan juga sangat menyerap energinya. 80-annya juga dapat, kekiniannya juga dapat, dan mudah-mudahan bisa masuk nominasi juga gitu. Dan mungkin menang karena Lady Gaga berkali-kali kayaknya dijagokan untuk banyak hal nih, terutama sekarang sudah masuk ke industri film. Ternyata punya bakat yang segitu luar biasa. Maksudnya kita menjadi teralihkan gitu dari tadinya melihat Lady Gaga sebagai penyanyi di stage gitu ya, kemudian akhirnya merambah film, tidak hanya acting tapi juga membuat soundtrack, dan ketika di Top Gun ini menurut saya berhasil gitu. Tapi masih terkesan dengan lagu yang dinyanyikan sama Rooster ketika bermain piano, walaupun hanya mungkin sekitar 1 menit adegannya, tapi nostalgianya kemana-mana. Kemudian silent actingnya Tom Cruise tanpa dialog juga membuat kita kayak merasa, wah relate banget. Kalau saya sendiri yang baru nonton Top Gun 2 ini merasa kayak sudah pernah nonton yang pertama gitu, karena ngerasain nostalgia dia dengan temannya yang merupakan ayah dari anak buahnya nanti gitu ya. Kemudian kebahagiaannya Rooster pada saat itu justru menurut saya satu momentum paling sedih gitu, karena dia menyanyikan lagu yang pernah dinyanyikan sama ayahnya dengan momen yang sama persis gitu, dengan yang ayahnya lalui dulu gitu. Itu luar biasa sih. Adegan itu nempel banget sampai sekarang. Berhasil kalau gitu, walaupun Mas Rivo ini belum nonton yang pertama ya dalam arti. Benar, berhasil banget. Maksudnya kita nggak perlu adegan bertele-tele sih. Top Gun ini mengajarkan kita durasi singkat, padat, tapi ngena semuanya dengan komposisi yang pas tuh sebenarnya di film ini. Oke. Nah, Bunda Inka nih yang terakhir nih. Perlu sequel lagi nggak menjadi trilogi? Mumpung Tom Cruise-nya masih bisa. Kalau menurut aku ya perlu. Kayak aku masih pengen penasaran kisahnya dia yang masih belum terkulik aja gitu. Di puluhan tahun itu kayak masih banyak hal-hal yang kita gitu, ngapain aja sih selama puluhan tahun masih gitu-gitu aja, masih belum berkeluarga. Terus apa ya, istilahnya kan yang di sini kan dia akhirnya kan jadi pahlawan lah, akhirnya bisa dibilang diakui yang tadi di underestimate. Nah, apakah nanti akan berubah ke depannya, apakah dia akan naik pangkat atau apa? Dan aku menurut kayak dari segi cuan sih pasti, karena ini sukses kayaknya mungkin bakal bikin lagi sih, mumpung masih sehat ya Tom Cruise-nya. Kayaknya perlu deh. Mungkin selanjutnya akan seperti Fast and Furious akan keluar angkasa. Aduh, enggak dong. Oke. Oh iya, ini udah kayak Mission Impossible kan, agak-agak mirip-mirip kan. Betul akan benar. Nanti soalnya yang pas yang endingnya juga kan mirip-mirip kayak Mission Impossible kan, kejar-kejaran kayak James Bond segala macam seperti itu. Jangan masuk angkasa. Oke, Mas Dian gimana Mas Dian? Perlukah trilogi? Ya gitu. Karena saya ngerasa sih agak sayang untuk di mana ini udah sebuah lembaran baru yang di mana kayaknya plantingnya udah banyak gitu. Misalnya ini memang pengen dilanjutkan ke depannya untuk proyek jangka panjang gitu. Atau setidaknya 1 film lagi gitu. Saya masih merasa sih masih oke gitu, apalagi feedback-nya luar biasa banget. Top Gun Maverick ini nggak nyangka sebagus itu ya ternyata ya. Dan juga sih ya semoga bisa lebih megah dan lebih besar lagi gitu. Jangan sampai menurun gitu kualitasnya. Karena ini kan nggak disangka seluar biasa itu hasil yang ini film benar-benar harus ditonton di bioskop lah. Ini film tercipta untuk ditonton di bioskop gitu. Jadi jangan sampai pada akhirnya kualitasnya nanti menurun gitu. nanti pasti misalnya ini rilis digital nih, nggak jadi digital, rilis kan digital jadi. Nonton di HP nih kan. Itu filmnya beda itu ya. pasti
feel-nya beda dan ratingnya pasti beda gitu. Jadi saya Beda. berharap sih bisa lebih megah dan lebih besar lagi misalnya nanti ada film ketiganya gitu. Karena emang kayaknya udah banyak plot-plot yang sengaja dikosongin yang mungkin untuk diisi misalnya ada lanjutannya gitu. Saya berharap sih bisa lebih lagi. Oke, nanti siapa tahu jadi family man ya nanti ya. Seperti itu. Nah, Mas Nanda gimana Mas Nanda? Udah puas dengan 2 aja atau masih perlu 1 lagi? Kalau saya pribadi sih untuk Tom Cruise sebagai aktor pemeran utamanya sih cukup sih. Karena nggak tahu kenapa saya tuh bandingin ini, maksudnya film bagus tuh nggak harus sampai trilogi sih kalau menurut saya sih. Dan takutnya kalau misalnya film ketiga dikeluarkan tuh takutnya berakhir seperti kalau kita bandingin anggapnya Terminator lah gitu. Dia ngikutin karena kita laku kita buat terus akhirnya tanpa passion akhirnya ya begitu aja gitu. Dan itu yang saya khawatirkan kalau misalnya Top Gun Maverick dilanjutkan untuk film ketiganya gitu loh. Mungkin kalau misalnya mau dibuat film selanjutnya tuh bisa ngikutin konsep kayak film Creed gitu loh. Anggap aja jadi bisa Top Gun tapi pemeran utamanya sudah bukan Tom Cruise. Anggap aja si Maverick ini ibaratnya sudah berkeluarga atau setidaknya naik pangkat lah. Jadi tidak harus berada di kokpit pesawat lah, bisa jadi mentor gitu. Dan itu menurut saya lebih pas sih. Dan seperti kalau saya lihat sih mungkin sudah disiapkan seperti itu karena Maverick sudah mengajarkan semuanya kepada rekan-rekan, kepada Rooster, kepada Hangman, semua sudah diajarkan yang Maverick bisa gitu loh. Jadi kalau mau dibuat ketiga bisa dengan judul Top Gun tapi mungkin kayak Top Gun Rooster gitu atau apa, mungkin lebih relate sih daripada Tom Cruise jadi pemeran utama lagi sih. Saya setuju itu. Mas Rivo gimana Mas Rivo? Ini menarik ya. Kalau mau laku pastinya tetap harus Tom Cruise dan juga Top Gun 3 judulnya gitu. Tapi kalau saya sendiri dengan harapan yang sangat liar, pengennya justru spin-off aja gitu. Tanpa Top Gun judulnya, tapi langsung Rooster misalnya, karena di film ini yang sangat misterius adalah Rooster gitu ya. Setelah kejadian ayahnya meninggal, kemudian apa yang terjadi sama keluarganya, karena kita tidak banyak menceritakan keluarga yang ayahnya menjadi korban dari pertempuran. Itu kita jarang sekali melihat gitu. Jadi menarik kalau kita menceritakan soal Rooster bersama ibunya dan keluarganya gitu, dan si Tom Cruise akan menjadi cameo aja di film itu. Itu lebih menarik menurut saya. Karena generasinya sudah bergeser sekarang, sudah lebih muda lagi, dan pemeran-pemeran mudanya juga banyak yang menarik perhatian gitu ya. Terbukti adegan rugby itu sepertinya sangat menjual pemain-pemain baru gitu ya, dengan badan-badan bagus mereka. Jadi pasti akan menjadi idola baru di kemudian hari, entah 5-10 tahun lagi gitu. Jadi Tom Cruise sepertinya akan mulai kehilangan fansnya, mau tidak mau, karena generasinya sudah semakin tua para fansnya gitu. Dan kita harus menghadapi kenyataan bahwa aktor-aktor muda ini punya fans baru mereka di Top Gun gitu. Jadi kayaknya spin-off lebih seru sih. Betul. Nah tadi itu padahal saya mau nanya, sebenarnya apakah Tom Cruise masih menjual? Nah ternyata sudah dijawab. Dalam arti ya, sebenarnya menjual. Cuma dalam arti karena tadi itu generasi kan makin lama makin berkembang ya. Dalam arti generasi baru, generasi yang lanjut juga makin ke atas segala macam, itu otomatis kan studio juga makin mempertimbangkan, dan istilahnya nggak mungkin Tom Cruise selalu harus lari-lari, walaupun di sini dia masih lari sih. Betul. Walaupun posisi larinya dia emang paling bagus ya, tangannya selalu sampai atas ya. Iya. dan dia selalu lari, di sini pun lari walaupun ada pesawat ya. Oke, sebelum kita tutup, kata-kata terakhir, menurut kalian Top Gun Maverick ini bagaimana? Oke, dari Mas Rivo lagi. Oke, buat saya ini salah satu film action yang sangat pas, emosionalnya dapat, actionnya dapat, dan kita merasa bahwa dengan durasi yang ada itu kita tidak merasa bertele-tele dengan ceritanya. Semua pemainnya juga berakting sangat natural, sangat mendukung cerita, dan bagi orang-orang yang hanya menonton Top Gun 2, saya masih bisa relate dengan cerita-cerita yang menjadi background story. Tidak harus melulu untuk menonton film sequel, harus memulai dari film-film pertamanya gitu. Dan Top Gun 2 membangkitkan memori atas film-film sequel yang sudah puluhan tahun lamanya. Ini salah satu yang berhasil menurut saya. Film remake yang sangat berhasil, dan bisa jadi akan ada lanjutan-lanjutannya lagi nanti.
Oke, oke. Nah, Mas Dian, gimana Mas Dian? Kata-kata terakhir untuk Top Gun Maverick? Saya tetap berpegang teguh pada kalimat salah satu film terbaik tahun ini ya, tahun 2022, sebuah film dengan paket lengkap yang isinya ada audio dan visual yang luar biasa menawan, terus juga actionnya, terus juga nilai-nilai emosionalnya, persahabatan, kekeluargaan, asmara, teamwork, semuanya luar biasa, paket lengkap, bumbunya diracik dengan pas. Dan satu pesan saya, kalau yang nonton konten ini dan filmnya masih tayang di bioskop, buruan nonton di bioskop, karena feel-nya bakal beda kalau kalian nonton di digital. Setuju. Kalau bisa yang teaternya itu sound-nya keren. Ya, yang paling mahal deh beli itu. Apalah istilahnya. Oke, Mas Nanda gimana Mas Nanda? Mungkin dibahas semua sih, kenapa harus nonton ini film sih, dan ya film ini solid, film ini bagus, benar-benar keren. Kalau misalnya mumpung masih ada di bioskop, harus nonton dengan bioskop terbaik gitu loh, entah layar, entah sound, pokoknya karena sayang banget kalau misalnya mau nunggu versi digitalnya gitu. Dan sekarang kita ngerti kenapa Tom Cruise bersikeras tayang di bioskop gitu, karena ya soundnya dapat, dan mungkin itu memang efek tanpa CGI mungkin yang bikin soundnya terutama saat menggelegar sih gitu sih. Dan mungkin yang banyak yang nanya apakah harus nonton film pertamanya dulu atau enggak, kalau menurut saya sih untuk sebuah sequel ini nggak perlu, karena film kedua sudah menyediakan banyak adegan flashback agar kita bisa relate juga sebagai penonton baru. Itu sih. Oke. Mbak Inka gimana Mbak Inka? Oke, jadi menurut aku nih film Top Gun Maverick ya film yang sequel yang nggak hanya ngandelin dari action aja, cuman dari segala macam sisi aspek tuh bagus gitu, dari acting, dari naskah, dari plot, dramanya dapat, tegangnya dapat, serunya dapat, dan menurut aku memang benar-benar ya harus ditonton di bioskop yang terbaik sih, karena aku tuh kemarin nontonnya di Cinepolis agak kecil, mungkin kayak aduh kalau gue nonton di IMAX atau 4DX kayak sih bakal lebih seru lagi gitu ya, gitu. Terus sama itu tadi ya, nge-grab dua generasi gitu. Tapi kalau saran aku, oke, masih bisa sih tetap ditonton tanpa nonton pertama. Cuman kalau mau lebih tahu Tom Cruise lagi ganteng-gantengnya, nonton dulu yang pertama. Sama itulah jadi lebih dapat ketika kita ada karakter-karakter emosi sama kayak si Val Kilmer-nya segala macam ya. Kalau nonton pertama mungkin akan lebih dapat. Ini kan zaman dulunya tuh ya mereka sempat berantem segala macam sampai akhirnya mereka kayak gitu, kayak lebih baik sih nonton kalau menurut aku ya. Gitu. Oke. Jadi ini 4 orang sudah berkata yes. Jadi ya memang harus ditonton ya film ini, dan tetap sih memang benar. Misalkan kalau memang di rumahnya atau berkesempatan untuk nonton di bioskop itu jauh lebih baik daripada kalau kita nonton di digital, walaupun mungkin punya sound system sendiri ya, home theater segala macam, tapi tetap aja kayaknya untuk layar segede bioskop itu dan sound system seindah bioskop itu masih belum bisa ngalahin sih sensasinya sih. Oke, jadi ini kita udah bahas Top Gun Maverick yang disutradarai oleh Joseph Kosinski, terus habis itu dibintangi oleh masih Tom Cruise, Val Kilmer, Ed Harris, terus habis itu generasi mudanya ada Miles Teller ya. Terus ada Jennifer Connelly jangan lupa. Juga nggak boleh, iya tenang aja, tenang. Jennifer Connelly pasti disebutkan. Oh ya, nggak boleh nggak disebut dong. Terus ada si John Hamm juga. Oke, nih terima kasih banget nih untuk Mas Dian, Mbak Inka, Mas Nanda, dan Mas Rivo untuk bergabung di podcast hari ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol di film lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you. Thank you Mas Setiawan. Bye-bye. Terima kasih.